Saudara Tuhan, Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saya senantiasa berdoa kiranya saudara senantiasa dalam lindungan Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara senantiasa bersuka cita dalam Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara penonton, di kesempatan ini saya kembali menanggapi seorang mualaf yang bersaksi bagaimana dia pindah agama, bagaimana dia meninggalkan Kristen dan alasannya kenapa dia bisa mualaf. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya kembali mengingatkan buat saudara untuk terus bantu channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah, ya, tekan tombol lonceng dan juga share video yang ada di channel Juniwan 01 Channel ini ke sosial media saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, kita kembali ke konteks kita, yaitu mengenai seorang mualaf yang mualaf karena mempelajari Alkitab. Nah, sebelumnya supaya lebih jelas, mari kita mendengarkan kesaksian beliau ya, sebagai dasar kita untuk memberikan tanggapan. Apa yang melatar belakangi Mbak Gladys ingin masuk Islam? Saya bertemu pacar saya sekarang. Kami berbincang hubungan ini gimana, mau dibawa kemana gitu. Dan di awal saya ngomongnya itu saya nggak mungkin pindah gitu. Jadi dulu tuh malah antara kamu yang pindah atau kita sama agama kita masing-masing gitu. Tapi di situ terus dia bertanya, kamu sudah belajarkah tentang agamamu sendiri? Ya. Kamu tahu nggak gitu? Terus dia malah menantang, ya kalau misalnya kamu mau saya pindah nggak apa-apa, tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu yang benar. Di situ saya juga berpikir, oh ya, saya juga ternyata nggak tahu apa-apa tentang agama saya, cuman modal percaya aja. Di situ saya tertantang mau belajar supaya saya bisa yakinin dia untuk pindah. Tapi setelah saya pelajari 1 tahun lebih, ternyata di situ saya mulai belajar juga tentang agama Islam. Masya Allah. Lalu saya banyak bertemu teman-teman dan semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Masya Allah. Boleh disampaikan tidak apa yang ditemukan oleh Mbak Gladys selama pencarian itu? Apa yang mendasari bahwa agama Islam ternyata agama yang benar? Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri sih. Dia selalu bertanya sama saya, dia selalu berusaha memahami juga, dan bagaimanapun saya mencoba mencari jawabannya, saya nggak bisa nemu. Dan akhirnya di situ saya juga berpikir kalau ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar, kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak, tidak mungkin bergantung pada entitas lain. Itu kemudian satu hal yang membuat saya yakin juga adalah setelah saya pelajari Alkitab, kitab suci yang perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu banyak yang tidak sesuai mungkin ya, dan ternyata banyak yang diubah-ubah dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Oke, saudara Tuhan, itu tadi cuplikan videonya, dan nanti kalau saudara menonton lebih lanjut, saudara bisa menonton di Masuk Islam Channel atau channelnya Masuk Islam Channel. Nah, saudara Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi alasan perempuan ini kenapa dia sampai mualaf. Awalnya karena cinta beda agama atau pacaran beda agama, dan katanya setelah mereka
mikir-mikir, jadi mereka bingung bagaimana melanjutkan hubungan ini sementara dia dengan pacarnya itu beda agama, dia Kristen, pacarnya yang laki-laki Islam. Lalu saudara Tuhan, dengan persoalan itu, maka beliau mulai mencari kebenaran dan mempelajari Alkitab selama 1 tahun lebih, kata beliau. Ya, dan singkat cerita, beliau berkata bahwa dia malah makin bingung ya, makin tidak menemukan kebenaran, terutama konsepnya Tritunggal. Tetapi dia sudah mempelajarinya lebih dari 1 tahun. Ini satu pertanyaan. Lalu saudara Tuhan, di video selanjutnya tadi, beliau berkata bahwa dia menemukan bahwa Alkitab itu sudah diubah-ubah katanya, ya, tidak seperti aslinya. Nah, ini menjadi kontroversi saudara Tuhan. Ini satu poin yang perlu kita pertanyakan. Tadi beliau belajar selama 1 tahun lebih mempelajari Alkitab, tetapi dia bingung atau dia tidak menemukan jawaban mengenai Tritunggal. Lalu beliau berkata bahwa dia menemukan kejanggalan Alkitab, di mana Alkitab itu menurut dia sudah diubah-ubah. Nah, ini satu kontroversi yang perlu kita pertanyakan. Ya, dia bingung dengan Tritunggal sementara dia mengetahui kesalahan Alkitab. Kan ini sesuatu hal yang membingungkan dan tidak masuk akal. Ya, saudara, saya tidak bisa menanggapi pikiran perempuan ini seperti apa. Ya, sekali lagi ingatlah ya, saya tidak mempermasalahkan dia mualaf karena apa, itu urusan dia. Karena pacarnya, karena apa segala macam, enggak. Cuman itu satu hal yang perlu kita pertanyakan dengan perempuan ini. Ya, sekali lagi, bagaimana kamu bingung dengan Tritunggal sementara kamu sudah belajar lebih dari 1 tahun. Tetapi di lain sisi kamu juga tahu kesalahan Alkitab, tahu kalau Alkitab sudah diubah-ubah. Ini sesuatu hal yang aneh. Kamu benar-benar belajar atau hanya alasan? Ya. Atau ya, kamu belajarnya bukan kepada pendeta, tetapi ya, kepada orang lain yang mungkin beda paham dengan kamu. Ya. Saya kurang tahu pasti pikiran perempuan ini seperti apa. Tetapi bagi saya ini kacau balau, saudara Tuhan. Tidak jelas. Alasannya mualaf tidak jelas. Ya. Dan saya nggak tahu apakah dia hanya sekedar memberikan alasan, ya, ketika dia ditanya kenapa mualaf dan segala macam, saya kurang tahu. Dia dan Tuhan yang bisa menjawab itu. Cuma dalam hal ini dia kacau balau, saudara Tuhan. Ya, kacau balau. Lalu poin kedua, kita juga perlu bertanya dengan perempuan ini, dengan mualaf ini. Kamu berkata Alkitab sudah diubah. Ya, Alkitab tidak seperti atau yang aslinya. Lalu pertanyaan kami sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkan kepada kami kitab mana, pasal mana, ayat mana yang sudah diubah di dalam Alkitab. Ya. Lalu tunjukkan nas aslinya sebagai perbandingan antara yang diubah dengan yang asli. Saudara Tuhan, ya, perkataan ini bukan hanya keluar dari perempuan ini, dari mualaf perempuan ini. Ini juga keluar dari mulut para mualaf lainnya. Selalu berkata bahwa Alkitab yang sekarang sudah diubah-ubah, tidak asli lagi. Tetapi banyak apologet Kristen, banyak Kristober, ya, YouTuber Kristen bertanya, ya, kitab mana, pasal mana, ayat mana, dan mana nas aslinya. Sampai hari ini mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Alkitab itu sudah diubah. Nah, ini menjadi problem hingga saat ini. Dan juga sebagai bukti bahwa para mualaf ini sebenarnya hanya asal bunyi, hanya asal ngomong. Mereka sebenarnya tidak tahu, ya, sama sekali tentang Alkitab. Mereka buta tentang Alkitab itu sendiri. Tetapi mereka, kadang-kadang saya perhatikan, mereka hanya membela diri, membenarkan diri dengan cara, ya, mengatakan bahwa Alkitab begini, begomel, dan seterusnya. Nah, saudara Tuhan, inilah para mualaf. Ya, saya tidak tahu persis pikiran mereka seperti apa. Mereka selalu melakukan tuduhan, mereka selalu melakukan penyerangan, tetapi ketika
umat Kristen, ketika anak-anak Tuhan, ketika apologet Kristen ya, menanyakan apa yang mereka tuduhkan dengan Alkitab, dengan kekristenan, mereka juga kebablasan. Mereka tidak bisa menjawab, mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka bicarakan. Dan saudara Tuhan, kembali kepada mualaf tadi ya, perempuan tadi di video yang sudah lihat. Sekali lagi, pikiran perempuan ini kacau balau. Ya, saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya, dan saya nggak tahu apakah ini hanya sebagai alasannya, hanya sebagai pembelaannya supaya dia ada alasan untuk mualaf atau bagaimana. Saya kurang tahu pasti, tapi yang saya temukan, pikiran perempuan ini kacau balau. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menanggapi hal ini, dan kita tunggu jawaban perempuan ini ya tentang kitab mana, pasal mana, ayat mana yang sudah diubah dalam kitab, dan kita menunggu jawabannya tentang nats asli yang dia temukan, yang dia jadikan sebagai perbandingan antara Alkitab zaman dulu dan zaman sekarang, sehingga kita jelas. Tetapi saya rasa sih mereka tidak bisa membuktikan hal itu. Oke, selebihnya saudara bisa menanggapi, saudara bisa menilai, dan berikan komentar saudara di kolom komentar, dan harap berikan komentar yang membangun dan positif saja. Saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.